Dari sekutu jadi rival, benarkah Jokowi cuci tangan soal UU KPK atau ini strategi politik baru? Kita bongkar semuanya masih bersama Suara Ruai. Ada sebuah undang-undang, ada seorang presiden, dan ada sebuah perseteruan yang, lagi panas-panasnya membelah panggung politik Indonesia. Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng gimana sih satu pernyataan yang kelihatannya simple, kok bisa menyulut lagi api konflik yang udah lama ada. Ini nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah undang-undang yang umurnya udah 5 tahun, tiba-tiba jadi pusat perhatian dan bikin gaduh lagi? Aneh kan? Yuk kita coba telusuri sama-sama. Semua keributan ini ternyata apinya tersulut cuma dari satu sumber. Sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan dari Presiden Joko Widodo. Dan, pernyataan itu mengubah segalanya. Oke, jadi ceritanya begini. Presiden Jokowi tiba-tiba bilang, dia setuju loh kalau UU KPK yang kontroversial itu, ya udah balikin aja ke versi lama. Sepintas kedengarannya bagus banget kan? Wah, ini kan kemenangan buat pemberantasan korupsi. Tapi, tunggu dulu. Reaksi yang muncul malah sebaliknya. Bukan tepuk tangan, tapi justru ledakan amarah. Dan reaksi paling keras justru datang dari PDIP, yang notabene adalah partai pengusung utamanya dulu. Bagi mereka, pernyataan Pak Jokowi ini bukan niat baik, tapi ini adalah sebuah manuver politik. Nah, inti tuduhan mereka bisa dirangkum dalam satu frasa ini. Cuci tangan. Ya, sebuah ungkapan yang intinya menuduh Presiden Jokowi sedang mencoba lari dari tanggung jawabnya sendiri. Kenapa? Karena undang-undang ini kan lahir di eranya beliau. Politisi PDIP Roni Talapesi bahkan menuding lebih jauh lagi. Menurut dia, ada motif tersembunyi di balik ini semua. Katanya, ini adalah cara Pak Jokowi buat cari simpati publik yang nantinya bakal dialihkan untuk mendongkrak PSI, partai baru yang sekarang lagi dekat dengan beliau. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Para pengkritik langsung bilang, "Eits, gak bisa begitu." Kenapa? Karena undang-undang ini kan direvisi pas zaman pemerintahan beliau. Menterinya juga ikut membahas. Dan kita tahu, di Indonesia, yang namanya bikin undang-undang itu butuh persetujuan dua pihak, eksekutif, ya pemerintah, dan legislatif, yaitu DPR. Jadi secara politik, tanggung jawab itu nempel dan gak bisa dilepas gitu aja. Tapi, kalau kita pikir-pikir, ledakan amarah ini bukan cuma soal hukum loh. Untuk benar-benar paham kenapa reaksinya sekeras ini, kita harus mundur sedikit ke tahun 2019 saat panggung politik Indonesia kelihatannya sangat-sangat berbeda. Perbedaannya tuh, kayak langit dan bumi. Coba kita flashback ke 2019. Waktu itu, Jokowi dan PDIP itu ibarat sekutu paling solid. Revisi UU KPK, lancar jaya, nggak ada protes sama sekali dari PDIP. Nah, sekarang fast forward ke hari ini. Setelah drama pecah kongsi di Pilpres 2024, hubungan mereka berubah 180 derajat. Jadi rival sengit. Apapun yang Pak Jokowi bilang atau lakukan, sekarang langsung jadi sasaran tembak PDIP. Ini semua membawa kita pada satu kenyataan pahit. Isu hukum ini sebetulnya cuma puncak gunung es aja. Di baliknya, ada pertarungan yang jauh lebih dalam dan jauh lebih personal. Jadi intinya, tawuran opini soal UU KPK ini sebenarnya cuma episode terbaru dalam perseteruan sengit antara Jokowi dan PDIP. Undang-undang ini cuma jadi semacam senjata aja dalam perang politik mereka. Konflik ini tuh udah kayak bola salju, yang tadinya kecil, sekarang jadi besar dan terus menggelinding. Apalagi sekarang Pak Jokowi juga terang-terangan mempromosikan PSI, partai yang jelas-jelas diposisikan untuk menantang langsung basis kekuatan PDIP. Jadi kelihatannya pertarungan ini masih jauh dari kata selesai. Jadi inilah poin utamanya. Sebuah undang-undang yang udah berumur 5 tahun mendadak jadi senjata yang pas banget dalam sebuah pertarungan politik yang sangat personal. Dan keretakan ini bukan sekedar drama sesaat, tapi sangat mungkin akan membentuk arah politik Indonesia di tahun-tahun ke depan. Ini semua akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kalau undang-undang saja sudah jadi medan perang politik, kira-kira siapa yang pada akhirnya benar-benar menanggung akibatnya? Menurut kalian, ini manuver politik atau konflik ideologi? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe karena suara publik tak boleh dibungkam.